Oke, kali ini Mimin bakal bahas Donghua, berjudul Songxian dalam bahasa Tiongkok, di platform resmi filmnya. Judul bahasa Indonesia, yaitu Pendekar Pengecut. Donghua ini bergenre kultivasi. Tokoh utamanya bernama Feng Hai, di mana dia memiliki fisik unik. Karena fisik uniknya tersebut, Feng Hao sulit untuk naik ranah, dan selalu didiskriminasi oleh anggota keluarganya, maupun anggota keluarga lainnya. Nasib itu berubah setelah Feng Hao bertemu roh jiwa yang berada di tubuhnya dan berhasil membangkitkan tubuh kekosongan. Setelah itu, dia bertekad akan balas dendam kepada orang-orang yang menyakitinya dan juga orang terdekatnya. Di tengah-tengah hutan, nampak Feng Hao sedang melampiaskan kekesalannya terhadap orang-orang yang menyakitinya. Di mana Wanxin sahabat kecil Feng Hao berusaha meminta Dongfang Han untuk mengajari Feng Hao agar bisa membangkitkan pusaran langitnya. Namun terlihat bahwa Dongfang tidak menerima permintaan Wanxin, bahkan ayah Wanxin juga merendahkan Feng Hao dan menyuruh Wanxin agar tidak membela Feng Hao. Dongfang Han juga menyuruh Feng Hao agar tidak mengganggu Wanxin ketika dia belajar bersamanya. Ayah Feng Hao membela kenapa Dongfang sangat kejam terhadap Feng Hao. Tapi pembelaan ayah Feng Hao justru dibalas dengan ejekan dikarenakan ayah Feng Hao kultivasinya masih tahap menengah. Pantas anaknya tidak berguna. Feng Hao membela ayahnya. Atas dasar apa Dongfang mengejek ayahnya? Padahal dia tidak ada dendam maupun permasalahan terhadap Dongfang. Perkataan Feng Hao membuat marah Dongfang dan langsung menyerangnya dengan kristal es. Ayah Feng Hao berusaha melindungi dan menahan serangan Dongfang. Serangan itu membuat ayah Feng Hao terpukul mundur akibat perbedaan ranah yang jauh. Tidak cukup sekali Dongfang kembali menyerang. Meskipun ayah Feng Hao mencoba menahan serangan itu, tetapi naas. Serangan Dongfang terlalu kuat dan membuat ayah Feng Hao terluka parah hingga membuatnya memuntahkan darah segar lalu pingsan di tempat. Feng Hao berjanji dalam kurun setahun, dia akan mengalahkan Dongfang dan membuat dia meminta maaf bersujud atas kesalahannya ini. Dongfang menerima tantangan itu dan menunggu Feng Hao menemuinya dan bertarung. Kembali ke Feng Hao. Setelah dia melampiaskan kekesalannya, dia teringat saat kecil, di mana Wanxin selalu ada ketika dia sedang menyendiri dan melampiaskan amarah. Wanxin selalu memotivasi Feng Hao agar terus berjuang untuk membangkitkan pusaran langitnya. Berkat Wanxin dia bangkit. Jika dia tidak bisa membangkitkan pusaran langitnya, bagaimana dia bisa membalaskan orang-orang yang membulinya? Akhirnya dia berlatih kembali. Ketika dia berlatih berusaha membangkitkan pusaran langitnya, tiba-tiba seberkas pusaran cahaya muncul dari tubuhnya dan keluar seperti bola cahaya. Bola cahaya itu terbang dan melayang di udara, hingga saat cahaya tersebut berhenti. Bola tersebut mengeluarkan asap dan muncul roh penjaga tubuh kekosongan. Roh penjaga tersebut bernama Xin Huo. Roh penjaga terbangun karena Feng Hao berusaha membangkitkan pusaran kekosongan. Kita sebut saja Xin. Xin melihat tubuh Feng Hao yang kecil. Dia berkata, usia Feng Hao pendek karena memiliki tubuh kekosongan. Dia akan menjadi rekan Feng Hao selama berlatih, melewati hambatan kultivasi hingga menjadi tubuh suci. Xin menjelaskan bahwa tubuh kekosongan tercipta oleh Dewa Nuwa. Karena metode pembuatannya berbeda, maka terciptalah tubuh unik bernama tubuh kekosongan. Akibat tubuh unik ini, maka daya menyerap energi lebih cepat dari tubuh pusaran biasa. Bukan hanya itu saja, tubuh kekosongan memiliki kekuatan istimewa ketika dia menyerap bola misterius. Dengan itu, Feng Hao bersemangat untuk terus berlatih agar membangkitkan pusaran kekosongan. Akan tetapi ketika seseorang membangkitkan pusaran kekosongan, maka efek sampingnya, tubuh ini akan terus menyerap energi vital dari tubuh. Jika dia berhenti berlatih, maka akan membuat penggunanya cacat, lebih buruknya akan mati. Meskipun begitu, Feng Hao tidak takut, asalkan dia bisa membalaskan dendamnya.
Tidak masalah jika harus mati. Segera Shin memberikan teknik berlatih tubuh kekosongan. Cahaya itu menembus dahi Feng Hao. Hingga dia berada di alam bawah sadarnya, dia bertemu ayah dan orang-orang terdekatnya, di mana dia diuji mental batinnya. Hingga dia bertemu orang-orang yang selalu membuli. Feng Hao mulai goyah. Tetapi ketika hendak menyerah di berusaha bangkit dan melawan ilusi-ilusi tersebut, namun muncul tubuh ilusi Dongfang menangkap Feng Hao. Dia berusaha fokus dan memenangkan diri hingga akhirnya berhasil melawan ilusi batinnya. Muncul cahaya yang menjulang tinggi ke atas langit. Akhirnya Feng Hao berhasil membangkitkan pusaran kekosongan. Setelah itu Feng Hao bergegas ke rumahnya. Nampak ibu Feng Hao sedang menangis. Qiongsu adalah nama ibu Feng Hao. Feng Hao menerima kabar buruk, di mana sesepuhnya mengusir ayah Feng Hao dan memberhentikan pengobatan kepada ayah Feng Hao. Feng Hao tidak menerima keputusan sesepuhnya dan bergegas menemuinya. Di kediaman sesepuh, nampak ada seorang anak yang sedang berlatih. Usianya lebih muda dari Feng Hao. Dia adalah anak dari paman Feng Hao. Feng Hao datang dan langsung menanyakan sesepuh. Atas dasar apa dia menghentikan pengobatan ayahnya? Dan ternyata obat yang seharusnya untuk ayah Feng Hao malah dipakai untuk berlatih anak pamannya, dikarenakan sebulan lagi ada ujian klan, murid pemula. Bahkan, sesepuhnya juga merendahkan keluarga Feng Hao. Feng Hao bertekad memenangkan kompetisi itu dan membawa harum keluarga. Jika dia berhasil memenangkan kompetisi itu, dia meminta ayahnya terus diobati. Sesepuh menyetujui, tapi jika gagal, keluarga Feng Hao harus meninggalkan keluarga Feng. Feng Hao terus berpikir, untuk memenangkan ujian tersebut, dia harus mencapai tahap menengah. Shin melarang Feng Hao untuk berhenti mengikuti ujian. Jika dia memaksa berlatih menaikkan ranah ke tahap menengah sekarang, maka tubuhnya tidak akan kuat dan hancur. Tekad Feng Hao kuat, sehingga dia menyogok Shin dengan kaki babi panggang, agar dia memberikan cara untuk menenangkan ujian tersebut. Dengan godaan daging panggang, Shin memberikan satu jurus yaitu gerakan harimau. Segera Feng Hao mempelajari jurus tersebut secara mandiri. Jurus tersebut tingkat menengah. Tapi Shin menegaskan, jangan terlalu senang dulu. Karena leluhurnya yang memiliki tubuh kekosongan, meninggal dikarenakan tidak kuat menahan efek balik dari tubuh kekosongan. Feng Hao menenangkan Shin. Dia akan berjuang meski Tuhan memberikan ujian sebesar ini. Setelah itu, Feng Hao berlatih jurus gerakan harimau, dengan Shin yang mengawasi sambil makan daging panggang. Ketika Feng Hao istirahat, Shin tetap berusaha untuk membangunkan Feng Hao agar terus berlatih hingga berhasil mempelajari gerakan harimau. Akhirnya Feng Hao berhasil mencapai tahap dasar. Saat Feng Hao berjalan di tengah kota menuju rumahnya, dia dihadang oleh Yang Kui beserta gerombolannya. Dia mengejek Feng Hao tidak berguna, bahkan ayahnya sedang sakit akibat Feng Hao lemah. Lalu Yang Kui menyuruh anak buahnya menghajar Feng Hao. Dengan kekuatan Feng Hao sekarang, dia berhasil membereskan kroco-kroco itu. Setelah anak buahnya kalah telak, Yang Kui turun tangan. Pertarungan itu nampak imbang, terlihat keduanya saling melontarkan pukulan dan juga saling menerima serangan. Keduanya saling beradu pukulan dan sama-sama terlempar mundur. Dengan begini, Yang Kui akan membalas ketika ujian tiba.
Dia akan mengalahkan Feng Hao sampai memohon ampun. Feng Hao menantikan ucapan Yang Gao. Di tengah keramaian kota, banyak orang-orang membicarakan tentang putra keluarga Yang telah mencapai tahap silat menengah. Bukan hanya itu saja, dari keluarga Hu juga putranya sudah mencapai tingkat puncak. Pasti keluarga Hu adalah pemenang dalam ujian tersebut. Feng Hao sedang berlatih keras demi memenangkan ujian tersebut. Tapi tiba-tiba Feng Hao merasakan sakit di dadanya, membuat dia memuntahkan seteguk darah segar. Xin memeriksa tubuh Feng Hao dan mendapati bahwa tubuh Feng Hao terluka karena dia berlatih terlalu keras. Feng Hao tidak mau gagal dalam ujian. Dia menyogok Xin dengan daging panggang untuk menyelesaikan masalahnya. Negosiasi keduanya pun tak terhindarkan. Xin sepakat dengan 10 daging panggang. Lalu dia menjelaskan bahwa jika Feng Hao ingin terus berlatih tanpa terluka, maka dia harus menjadi alkemis. Xin memberikan buku catatan Shenong, di mana di dalamnya terdapat catatan ramuan untuk penyembuhan. Bahkan ada juga untuk meningkatkan kekuatan, mempercepat pelatihan. Setelah Feng Hao meneteskan darah ke buku tersebut, muncul cahaya menyilaukan dan membawa Feng Hao ke dalam alam bawah sadar buku tersebut. Terdapat banyak catatan-catatan ramuan dan cara tentang mengelola ramuan. Di tempat area kompetisi ada sesepuh Feng Hao beserta pamannya. Dan juga ada beberapa keluarga lainnya, yaitu keluarga Hu Li, ayah dari Huku, dan Yang Chong ayah dari Yang Kai. Yang Kai turun ke area. Dia menantang Feng Hao. Tetapi di sisi lain, Feng Hao sedang berusaha berlatih untuk menaikkan tingkat kultivasinya ke tahap menengah. Meskipun terus-menerus gagal, Feng Hao tidak menyerah. Dia terus berusaha sambil memulihkan diri dengan ramuan obat, agar meridiannya tidak rusak. Waktu Feng Hao tidak banyak. Dia harus segera naik ranah. Jika tidak, perjuangan selama ini menjadi sia-sia. Dan ayahnya akan diusir dari keluarga Feng. Akhirnya dia berhasil mencapai tingkat menengah dan segera bergegas menuju arena kompetisi. Meskipun sempat terdiskualifikasi, pihak lawan menyuruh wasit agar memberikan kesempatan kepada Feng Hao. Pertarungan pun dimulai. Keduanya memiliki tingkat kultivasi sama, yaitu silat menengah. Pertarungan Feng Hao dengan Yung Kai tampak sengit. Keduanya nampak imbang, beradu pukulan, hingga akhirnya mereka mengeluarkan jurus pamungkas masing-masing. Tinju Yang Kui beradu dengan tinju harimau Feng Hao. Serangan Feng Hao lebih kuat dan berhasil melemparkan Yang Kui hingga tersungkur jauh. Banyak orang tidak percaya, termasuk ayah Yang Kui, padahal dia sudah mencapai tahap menengah, tapi malah kalah dengan Feng Hao. Jelas Feng Hao juga berada di tahap menengah, dan dia berhasil membangkitkan pusaran kekosongan dalam sebulan ini. Selanjutnya, setelah berhasil menang melawan Yang Kui, Feng Hao menantang murid lain. Dia memilih Huku. Banyak orang menilai Feng Hao sudah gila karena berani menantang Huku yang ranahnya sudah mencapai puncak silat. Meskipun sudah diperingatkan oleh Xin, karena Huku berada di tingkat tinggi, akan tetapi Feng Hao yakin bahwa dia bisa menang melawan Huku.
Juri memberikan waktu 15 menit kepada peserta setelah bertarung. Namun Feng Hao menolak dan meminta agar kompetisi terus dilanjutkan. Dengan begitu pertarungan Feng Hao melawan Huku dimulai. Jelas Huku lebih unggul dibandingkan Feng Hao. Karena perbedaan ranah, Feng Hao terpukul mundur hingga memuntahkan seteguk darah segar. Feng Hao bangkit dan menyerang, dan sempat membuat Huku terpukul mundur beberapa langkah. Serangan demi serangan terus berlanjut. Keduanya tampak saling melempar pukulan, hingga akhirnya Feng Hao mengeluarkan jurus andalan, yaitu gerakan harimau. Muncul bayangan harimau dan mengaum, sambil menerjang Huku, mengenai telak tubuh Huku. Dirasa sudah berhasil mengalahkan, Huku keluar dari asap dengan mengenakan jubah pelindung keluarga Hu. Dengan serangan biasa, mustahil menembus pertahanan Huku. Huku mempersiapkan serangan dan menyerang Feng Hao. Serangan itu mengenai telak tubuh Feng Hao, hingga dia terhempas jatuh tersungkur ke tanah. Senior Xin keluar dan mengoceh di depan Feng Hao. Lalu Feng Hao meminta bantuan kepada Senior Xin untuk mengalahkan Huku dengan sogokan 10 daging panggang. Akhirnya Senior Xin mau membantu Feng Hao. Lalu Senior Xin merasuki tubuh Feng Hao. Mimin belum tahu tingkat kultivasi Senior Xin, karena di cerita tidak ada spesifikasi tentang Senior Xin. Kemungkinan Senior Xin ini sangat kuat. Feng Hao mengeluarkan jurus kuat. Saking kuatnya, aura tersebut menyebar dan orang-orang di sekitarnya merasakan kekuatan yang begitu besar. Serangan dilancarkan. Pusaran angin yang membentuk bilah pisau mengikis pertahanan Huku hingga hancur dan membuat dia terkapar di tanah. Orang-orang bersorak, kecuali paman dan bocah sialan yang tidak senang. Mereka tidak percaya Feng Hao bisa mengalahkan Huku. Padahal sebelumnya, Feng Hao hanya orang biasa yang belum bisa membangkitkan pusaran langit di tubuhnya. Berkat Senior Xin, Feng Hao berhasil memenangkan ujian, dan juga dia bisa tetap berada di keluarga Feng. Juga bisa melihat ayahnya mendapatkan pengobatan. Namun ketika hendak pergi, Huku secara diam-diam menyerang Feng Hao dengan jarum racun. Beruntung Senior Xin sigap dan menangkap lalu melemparkan balik kepada Huku. Jarum itu tepat mengenai mata Huku, sehingga membuat marah ayah Huku, lalu menyerang Feng Hao. Beruntung sesepuh Feng Hao sigap dan menangkis serangan Hu Ling. Bapak sama anak sama aja. Padahal jelas Huku menyerang diam-diam Feng Hao saat lengah. Beruntung orang-orang sekitar membela Feng Hao. Untuk episode 5 berakhir di sini, dengan kemenangan Feng Hao di ujian klan. Untuk episode selanjutnya makin seru nih. Feng Hao terus berlatih agar bisa membalas dendam kepada orang yang mencelakai ayahnya.